Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, hadirin hadirat segenap keluarga besar Jamaah Majelis Zawiyatul Azhar yang insya Allah senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedaya kesepuhan Pak Rafiq sedaya yang yangti yang hadir pada kesempatan malam hari ini, segenap pengurus yayasan, pengurus takmir, santri Zawiyah Al Azhar, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini perlu kita tunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa diberikan kesempatan untuk menambah amal baik, kesempatan untuk mensyukuri nikmat waktu, nikmat sempat, nikmat sehat. Seraya mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat kita semua ya mungkin di tengah kesibukan Bapak Ibu sekalian, di tengah kondisi yang mungkin ada yang sedang kurang fit, di tengah kesibukan panjenengan kita luangkan waktu, insya Allah dengan tajdidun niyah, memperbaiki niat kita, nyadong rahmatipun Allah, insya Allah kajian Tuhfatul Mardiyah ini cepat atau lambat akan mendatangkan rahmat Allah. Amin, Allahumma amin. Dan tentu yang tidak kalah penting, kita berharap semoga rawuh Bapak Ibu sekalian di majelis ini monggo diniati nambah mahabbah kita, nambah cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga jemaah Zawiyah Al Azhar kelak dilirik Kanjeng Nabi mendapatkan syafaatul uzma. Amin, Allahumma amin. Para rawuh sami, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang malam ini kabarnya pesertanya tidak sebanyak biasanya karena pada nonton bareng. Oke. Kalau yang nonton bareng itu bapak-bapak, saya masih memaklumi. Yang menjadi tanda-tanda hari akhir kalau yangti nonton bareng, bisa dibayangkan yangti kok nonton bareng, jagone kalah langsung kerokan. Jagone kalah langsung kerokan. Insyaallah pun boten usah dados penggalih, mau banyak mau sedikit, pokoknya yang penting niat kita istiqomah tabarukan dengan kajian Tuhfatul Mardiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. As-sahih berapa ini? Tasyah wa salasun. Oh, benar ya. Bismillahirrahmanirrahim. As-sahifatut tasi'atu wa salasun. Kita akan membahas tentang nasihat ke-39. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya bna Adam, dha' yadaka ala sadrika wa ma ahbabtahu li nafsika fa ahbibhu li ghairika wa ma karihtahu li nafsika fa akrihhu li ghairika. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nasihat, ya bna Adam, wahai bani Adam, dha' yadaka ala sadrika, letakkan tanganmu di dadamu,
Wa ma ahbabtahu li nafsika fa ahbibhu li ghairika. Jadi yang dimaksud dengan letakkan tanganmu di dadamu itu maknanya adalah koreksilah dirimu, koreksilah pribadimu. Apa yang engkau sukai, wa ma ahbabtahu li nafsika, apapun yang membuat engkau senang, fa ahbibhu li ghairika, jadikan itu sebagai alat untuk menyenangkan orang lain. Jadi kita lihat sebenarnya sesuatu yang kita senangi itu apa, sesuatu yang membuat kita nyaman itu apa, maka lakukan hal yang sama kepada orang lain. Contoh, kalau panjenengan itu seneng sekali gawe petis, contoh mawon, contoh mawon. Boten, cuman contoh niki, contoh mawon. Boten kode, niki cuman contoh mawon. Langsung tersinggung Bu Eni kan. Iya. Langsung buatin aku bolak-balik disindiri terus ya. Awit wingi kok petis, tak golek petisnya ra ono malah ketemu nih gedang nih ya. Nggih. Letakkan tanganmu di dadamu. Coba kita menghayati diri kita. Apa yang sekiranya itu membuat kita senang, maka senangkanlah orang lain dengan apa yang kita senangi. Niku wau contoh. Bu Eni niku seneng gawe petis. Langsung ngeling, ya Allah, ngene kita Bu Nunuk ya seneng petis. Oh, padha. Akhirnya nopo? Aku seneng petis, iki ketoke Bu Nunuk nek tak paringi petis iku ya mesti seneng. Kalau kita itu menghayati diri kita bahwa kita senang ketika bertamu itu, bertamu itu kemudian kita hangat dengan tamu kita, jenengan senang ketika bertamu lalu disambut dengan baik, maka nek wonten tamu bersegeralah untuk menyambutnya dengan baik. Nek kula niku riyen diparingi nasihat sama kiai saya itu, kalau ada tamu buru-burulah menyiapkan minum. Duka niku banyu putih, duka niku sing ireng, duka niku sing teh, tapi bersegeralah untuk memberikan minum kepada, ternyata ada fadilahnya Bu. Pak. Kenapa? Lah mboten wonten kode minumnya metu kok. Saya dolan ke tempatnya Bu Eni. Kula buru-buru. Soalnya saya buru-buru kula ngertos niatnya jenengan, ya Allah Pak Aziz padahal wis meh tak gawekno teh. Kula paham ngoten niku. Oh, kopi nggih. Nggih. Jadi, kecuali nek tamune buru-buru. Nggak, ketemu. Nggih. Niate teko sampun sae, kula pengen nyiapno kopi, pengen nyiapno teh, tapi kok ya kon mlebu ra gelem mlebu kan ngoten ta Bu nggih ta? Nggih. Jadi kalau panjenengan itu merasa senang bahwa ketika bertamu tuan rumahnya itu hangat, maka berlakulah hangat kepada orang lain. Nek jenengan itu boten atau jenengan itu misalnya senang ketika lihat tamu ngobrol gayeng, maka gayenglah kepada orang yang bertamu kepada panjenengan. Meskipun dalam kaidah-kaidah akhlak itu ya ada hal-hal yang harus intinya apa? Kita bisa mengukur
Di dalam Al-Quran itu disebutkan, ten gini juz sekawan niko, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Seseorang itu tidak akan mendapatkan kemuliaan kecuali dia memberikan sesuatu yang dia senangi. Aku gawe rujak. Iki nek kira-kira wong sing tak wa iki seneng, maka lakukan itu kepada orang lain. Sebaliknya, apa yang engkau benci, ya jangan engkau lakukan kepada orang lain. Contoh nih bapak-bapak yang di jalan. Nek jenengan itu mboten seneng nek dikepot karo wong liya, yo aja ngepot. Aku mau berdikepot, Pak. Karo Pak Pur, Pak Madi. Nggih. Ngepot alus Pak Pur. Wah, terjang lewat, Pak. Begitu di depan saya langsung enggak nampak itu, Pak. Wah, sekalian kemana Pak Pur? Kalau sesuatu itu sekiranya menimpa kita dan kita tidak senang, ya jangan dilakukan kepada orang lain. Ini begitu dahsyatnya. Bolak-balik ini pengulangan materi yang sudah pernah kita sampaikan bahwa betapa orang itu ketika di dalam hidup yang dipikirkan kok orang lain, itu ganjarannya mboten kanten. Makanya sampai wonten setunggaling ulama itu memberikan bukan cuma nasihat tetapi ijazah. Ketika panjenengan bangun rumah, niatilah dua hal. Satu, membuat nyaman tamu yang datang. Yang kedua, niatilah rumah itu sebagai masjid kedua. Orang yang dipertimbangkan. Makanya Kanjeng Nabi niku sampai kalau pagi hari itu kalau lihat makanan di meja itu banyak, yang difikirkan Kanjeng Nabi, lah terus tetanggaku sana makan apa? Wahai Aisyah, angkat makanan ini dan berikan kepada mereka. Jadi dha'yataka ala sodrika, letakkan tanganmu itu di dadamu. Berkacalah kepada dirimu sendiri. Kalau sekiranya panjenengan itu menyenangi sesuatu, maka perlakukan orang lain itu dengan sesuatu itu. Tapi kalau sekiranya panjenengan tidak senang sesuatu itu, maka jangan lakukan itu kepada orang lain. Nah, ini oke. Nah, ini penting supaya apa? Supaya di dalam kehidupan ini rahmat kita itu akan terlimpah ketika orang lain itu selalu menjadi pertimbangan di dalam setiap perilaku kita. Ya bena Adam, sun'u yadika dha'ifun, wa lisanuka khafifun, wa qalbuka jabbarun. Wahai Bani Adam, sun'u yadika dha'ifun. Apa yang diperbuat oleh tanganmu itu selalu ada kelemahan. Jadi jangan membanggakan diri kita hari ini. Masih ingat nggih? Waktu kita kajian pekan kemarin, urip niku kados cegatan. Hari ini orang itu roso, hari ini orang itu kuat. Ternyata sudah mulai umur 40, fisiknya sudah mulai lemah. 50 sudah mulai tuyuk-tuyuk. 60 sudah mulai, artinya apa? Masa muda kita dicegati bahwa kita akan sampai pada masa di mana kita akan lemah segalanya. Ketika orang itu punya pengaruh, pada saatnya akan dicegati bahwa tidak selamanya orang itu punya pengaruh. Sudah banyak cerita dulu bagaimana orang ketika dia punya pengaruh, ngawu-ngawu. Tapi begitu pengaruhnya hilang,
ya, dia sudah tidak dianggap siapa-siapa oleh masyarakat. Jadi apa yang diperbuat oleh tanganmu, kekuasaanmu, itu selalu ada kelemahan. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, kalau ada orang punya pengaruh kok menyakiti panjenengan, ingat nggih, ada rumus bagus. Orang lain membuatmu marah, itu tidak bisa panjenengan tahan. Misalnya, Pak Made marah dengan saya tidak bisa mengendalikan Pak Made. Tetapi saya untuk tidak marah dengan perlakuan Pak Made, itu dalam kendali saya. Maka hidup ini jangan dibuat repot oleh orang lain. Okay? Sebab yang bisa mengendalikan diri kita, yuk diri kita sendiri. Ketika Pak Made bikin saya emosi, itu kuasanya Pak Made, kendalinya Pak Made. Tetapi membuat saya untuk tidak ikut-ikutan marah ke Pak Made, itu kendali saya. Ibaratnya apa? Itu kayaknya pepatah Cina kayaknya itu. Mending kau pakai 2 jarimu menutup telinga daripada engkau membungkam 1000 lambi-lambi tipis. Oh. Kono lamis. Boten saged jadi nganti terus kon lek mingkem boten saged. Sebab napa? Membuat orang mingkem itu bukan kendali kita. Membuat orang untuk tidak iseng di grup itu bukan kendali kita. Membuat orang untuk tidak rewel di grup WA itu bukan kendali kita. Tetapi membuat kita tidak marah dengan apa yang dia posting itu kendali diri kita masing-masing. Oke? Misalnya di grup ada orang jarang komen, sekali komen lombok protes begitu tuh. Kita tidak bisa menahan jari dia untuk tidak posting komentar pedas. Tetapi diri kita punya kendali untuk tidak marah. Kita bisa mengendalikan diri untuk tidak ikut-ikutan marah. Ini wow, pepatah Cina, apik nih. Pakailah 2 jarimu untuk menutup 2 telingamu. Cukup 2 jari menutup telinga kita. Karena kita tak mampu untuk membungkam 1000 mulut tetangga kita. Oh, sekedap dengan guyune kok rada telat napa menghayati? Hah? Kelingan. Oh, kelingan. Kelingan teng mriko-mriko. Kita nomor mriki. Nggih. Kalau sajane mau wis niteni ketoke kok meh guyu tapi ngampet. Tapi yo bedah juga nih. Nggih. Mboten saged Bapak Ibu. Kan salah satu kunci ketenangan kita ketika kita hidup bermasyarakat, membuat orang lain tidak bikin kita marah, itu bukan kendali kita. Tetapi mengendalikan diri kita untuk senantiasa menahan amarah, itu adalah kendali kita. Saged dipaham nggih? Saged dipaham nggih? Nah, nggih. Karena sun'u yadika dhaifun. Wa lisanuka khafifun. Tapi kalau diatofka sun'u lisanika khafifun. Apa yang diucapkan mulutmu? Nggih. Mulut itu halus. Basa Jawane napa? Aluse tutuk. Nggih. Wonten sing adine tutuk napa bekonang, Pak Pur? Cangkem. Cangkem niku kasar apa enggak, Pak? Kasar. Oh, lambe. Oh, congor. Congor kan. Oh, cingur. tapi nek cingur itu kok hanya dipakai buat rujak ya Bu? Kok saya enggak pernah dengar orang lek jogonen
Cingurmu le. Kan mboten nate krungu. Saya tidak pernah dengar itu. Kalau jogonen cingurmu tidak pernah. Nek rujak cingur ada. Oke. Sun'u lisanika khafifun, hati-hati. Langsung dipraktek ngeten, Bu. Oh, nek cingur niki. Oh, betul niki. Oh, ngono Pak. Oh, nggih. Anu daripada teori make gawe rujak cingur. Nah. Nggih. Apa yang diperbuat oleh tanganmu itu selalu punya kelemahan. Jadi jangan merasa bahwa kita ini melakukan sesuatu itu tidak punya kelemahan. Wonten Bapak Ibu. Cuman di dalam hidup yang sulit itu adalah menyadari kelemahan kita. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, begitu selesai memenangkan peperangan, apa yang disampaikan oleh Rasulullah, jihad terbesar adalah melawan hawa nafsumu. Jihad terbesar adalah menyadari bahwa manusia itu punya kelemahan. Wa sun'u lisanika khafifun. Apa yang dilakukan oleh lisan kita itu ringan, sedikit, tetapi acap kali menimbulkan kemazorotan di dalam hidup kita. Oke? Aniku. Sebab apa? Sebab kenapa? Ada ungkapan lidah tak bertulang. Hati-hati hari ini betapa banyak gara-gara lisan ada mutilasi. Gara-gara lisan ada pembunuhan. Gara-gara lisan suami istri kemudian pisah. Gara-gara lisan ada apa? Dicor. Itu sih di mana ya Pak ya, kayak berita kemarin? Tembalang. Tuh, saya kok enggak dengar. Sakit hati. Oh. Tangan dan lambe. Gara-gara lambe. Oh. Gara-gara apa Pak yang dilakukan? Oh, ringan tangan. Oh, suami istri tak? Ya, sama anak buah karyawan. Oh, sama karyawan. Makanya Pak Pur, hati-hati Pak Pur. Ya, aman lah Pak Pur. Pak Pur tuh bos yang tutur katanya lembut. Saya dengar-dengar kalau bicara sama karyawannya pakai bahasa kromo ya Pak. Hati-hati. Betul toh? Tanganmu acap kali bisa mendatangkan kejahatan. Lisanmu seringkali justru menimbulkan kemadharatan. Makanya orang itu kalau bicara itu harus betul-betul dijaga. Kenapa? Gini ku ngendikane Bib Umar niku, barang ku nek ana bolongane niku mesti maksiati kathah. Nggih ta? Bolongan paling ngombo pundi Bu? Lambe ya Pak. Ya. Gitu, mulut. Bolongan paling ombo itu mulut. Jadi wajar kalau mulut itu juga bisa menghadirkan banyak kemaksiatan. Jadi semakin ombo ini semakin wiki wasiat iku. Makanya disebutkan sun'u lisanika khafifun. Orang itu ngomongnya sedikit. Tapi seringkali gara-gara itu dengan tetangga tidak rukun. Dan iki wow, saya kok ndak ngikuti yang dicor itu. Ternyata gara-gara ngomong ndak enak, plak main tangan. Akhirnya karena kemomosan tukang semen ya Pak Pur ya. Langsung dicor. Itu dari mana? Dari tangan dan dari lisan. Wa qalbuka wa sun'u qalbika jabbarun. Hatimu itu seneng grundel. Hati kita itu seringkali apa-apa melakukan sesuatu seringkali karena keterpaksaan. Niki nasihat Allah kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Makanya bolak-balik ini sering kita diulang-ulang kembali oleh Allah. Ternyata betul bahwa inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin.
Ternyata rahmatnya Allah itu begitu dekat kepada orang yang senantiasa berbuat baik kepada orang lain. Coba saya pengen ngetes uji ingatan panjenengan coba. Masih ingat kisah yang toiletnya bocor, Bu? Pak, eleng nggih? Coba bayangkan ada orang kemudian menjadi walinya Allah gara-gara nopo? Gara-gara 15 tahun ada orang non-muslim itu punya toiletnya bocor, netes di dapur. Bukan netes, ditadai ember sisa. Dan dibuat dan 15 tahun. Saking nopo, saya mau negur, tapi tetanggaku itu juga kebetulan ekonominya juga pas-pasan. Mungkin belum ada uang untuk nembel toiletnya, gitu. Sampai akhirnya suatu hari orang ini sakit, ya, yang kena bocoran tadi itu sakit, disamperin, ditilai sama yang orang Yahudi itu. Nah, begitu ditilai, begitu masuk rumah, si Yahudi ini kemudian mulai mencium aroma ndak enak. Ternyata aroma bocoran toilet itu tadi. Akhirnya nopo? Tanya, "Loh Mbah, kok rumahnya jenengan kok baunya begini? Dari mana nih?" "Ya, itu ada toilet bocor." "Lho toiletnya sinten?" "Nggih toiletnya jenengan." "Lho ngeten niki awit kapan?" "Pun gangsal 12 tahun." Coba. Niku dek kira-kira dek menimpa iman-iman kelas kita, Bu. Oh, ya langsung left group. Ya, coba. Oh, langsung di semen ya. Langsung di semen. Itu. Jadi hati-hati. Tidak sedikit orang itu kemudian rezekinya itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena lisannya. Tidak sedikit orang itu ditahan rezekinya oleh Allah karena kebanyakan grundel. Ayolah Bapak Ibu, saya mulai dari pribadi saya dulu deh. Ya. Kalau dipikir-pikir kita ini mau grundel apa lagi ya Bu? Tak pikir yang membuat kita grundel itu sebenarnya nopo gitu. Wong kita hidup ini sudah gratisan, gitu. Indrawi kita juga berjalan normal, fungsi normal. Mau apa lagi? Kenapa Allah kemudian mengulang-ulang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Nikmat mana yang engkau dustakan? Kapan ada orang di dalam hidupnya bisa sujud kepada Allah? Di dalam hidupnya masih bisa makan 3 kali, di dalam hidupnya bisa tidur dan kemudian bisa bangun, pun sudah cukup itu. Makanya memang sudah mulai mengukur kemampuan diri kita. Nek mampuku semene, yo jangan melampaui itu. Supaya apa? Supaya kita tidak masuk dalam kategori sun'u qalbika jabbarun. Hati itu suka grundel. Okay? Jadi jangan suka grundel. Dan itu manusiawi. Okay? Itu manusiawi. Yang penting mabak dan grundel itulah. Setelah grundel itu yang kemudian kita Gusti kira-kira antara musibah yang menimpaku dengan nikmat yang diberikan oleh Allah lebih banyak mana? Gimana? Kan rumusnya kan sederhana nggih, beberapa pertemuan zawiyah sebelumnya nopo? Makan sambel nggak enak gara-gara ada setitik sari awan. Alhamdulillah sari awan tok. Gigi masih bisa nyokot. Lambi sok buka tutup dewe loh. Jadi kan bayang no lambi rak iso buka tutup dewe, nutup rak gelem buka. Rak suloyo niku. Nggih to? Coba. Ya Allah, kena titik sariawan 1 nikmatnya berkurang.
Tapi kan giginya masih bekerja, bibirnya masih bekerja, lidah dan ludah masih bekerja, tenggorokan masih bisa dilewati. Kenapa kemudian kita protes kepada Allah? Nggak enak Gusti, sariawan rak waras-waras. Gitu. Padahal sariawan satu menutupi kenikmatan-kenikmatan yang mestinya harus kita hadirkan. Ibatan. Coba. Awak pegel. Dengkule wis mulai linu. Untung dengkule sing linu. Gulune ora melu linu. Cubi. Watuk. Untung watuk masih bisa ngunjuk. Gitu. Meripat niki iso ono sensore, iso kedep dhewe, iso melek dhewe. Dengan sakit bayangno, Bu. Dek ono wong tek iso melek. Lho, Lek, sampean kok ora iso mendem. Iki sensore rada rusak iki. Masalah gitu. Ya Allah, dipikir-pikir. Terus saya ndak ngomongin siapa-siapa. Saya ngomongin awak saya sendiri bahwa betapa di dalam hidup kita antara apa yang membuat kita gerundel dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah tidak ada bandingannya. Sariawan satu, jangan menutupi jutaan kenikmatan yang lain. Siang-siang delala pas tanggal tua isone tuku pindang sakniki pinten Bu? 7.000 nggih Pak? Pokoknya nek topike lawuh mesti rame. Nggih. Pindang 7.500 bangsal. Angsal 7.500. Oh, 11 niku teng mriki ten Jatisari angsal nggih Pak 7.500. Semangke kulaan mriko. Cobi angsal pindang sing 11.000. Ada orang protes, ya Allah makan pindang, bisanya makan pindang. Tapi kalau kenikmatan itu kita hadirkan, pindang diirisno lombok ijo ya Pak Ari ya. Diirisi lombok ijo, kemudian dimasak kasih bawang brambang nikmat. Betapa ada saudara-saudara kita yang untuk sekedar makan pindang saja tidak bisa. Gitu. Marilah kita bertanya boleh pada diri kita masing-masing ketika kita grundel, ketika kita ini sadarlah bahwa betapa banyak di luar sana orang yang tidak seberuntung kita. Tidak seberuntung kita. Terimane sirah ngeluh. Kita lihat sedulur, saya itu punya ada cerita salah seorang habaib itu, kalau beliau lagi sakit, kalau beliau lagi punya masalah Pak Rohik, apa yang beliau lakukan? Ke rumah sakit. Jadi kalau beliau itu sedang punya masalah atau sedang gelisah, ke rumah sakit. Kenapa? Betapa orang-orang yang di rumah sakit itu tak seberuntung dirinya yang meskipun punya masalah, tetapi kenikmatan yang diberikan oleh Allah begitu besar. Ibatan. Maka kita syukuri para rawuh sami, jangan sampai kita masuk dalam kategori orang yang kemudian menutupi kenikmatan Allah gara-gara kita ditutup oleh satu masalah yang sesungguhnya itu datang dengan beragam hikmahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, wahai bani Adam, lam akhluk adwan min a'zaika hatta khalaqtu lahu rizqan. Wahai bani Adam, lam akhluk adwan min a'dha'ika hatta khalaqtu lahu rizqan. Tidaklah aku menciptakan
anggota tubuhmu kecuali aku sudah membagi rizki. Jadi kita itu dicukupi oleh Allah dengan berbagai macam anggota tubuh ini, masing-masing bisa mendatangkan rizki. Ini bisa dimaknai dua, bahwa manusia itu semuanya punya jatah rizki. Jatah rizkinya orang itu tidak sama dengan jatah rizkinya yang lain. Makanya kenapa jangan iri, jangan hasud dengan orang lain. Wong kabeh niku sampun dibagi rezekinya masing-masing. Dan orang itu masing-masing akan memiliki masalah yang ragamnya beda-beda. Yang sini suami istri baik, tapi ngatur anake susah. Yang sini ngatur anake gampang, tapi suami istri kayak Tom and Jerry. Yang sini istrinya baik, anaknya baik, tapi punya masalah dengan saudaranya. Ini dengan saudaranya baik, tetapi orang selalu punya masalah. Dan syukuri bahwa masalah yang datang kepada kita adalah cara Allah untuk membuat diri kita menjadi lebih kuat untuk menerima kejutan-kejutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya rumus-rumus sebelumnya itu disebutkan bahwa jangan berharap hidup bahagia itu selalu dalam bentuk kesenangan. Kita sulit, kita ada masalah, ekonomi bermasalah, keluarga bermasalah, anak bermasalah. Bisa jadi itu adalah desain yang diberikan oleh Allah untuk membuat diri kita menjadi lebih kuat. Ketika kita punya masalah dengan anak, itu adalah alarm dari Allah. Bisa jadi menjadi pengingat bahwa kita belum cukup amanah dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makna yang pertama adalah ketika Allah sudah melengkapi anggota tubuh kita, maka Allah sesungguhnya sudah memberikan jatah rezeki buat dirinya. Okay. Atau makna yang kedua adalah lam akhluk azwan min a'zaika hatta, karena saya dulu ngaji ini dua guru makna ininya beda. Hatta khalaqtu lahu rizqan. Jadi ternyata masing-masing anggota tubuh kita ini bisa mendatangkan rezeki. Oke? Cobi. Gara-gara tangan. Ada orang yang terampil memanfaatkan tangan. Oke? Pinter ngetik, pinter nulis, pinter kaligrafi, pinter IT, pinter ini. Akhirnya apa? Rezeki datang dengan cara itu. Ada orang yang memiliki otak yang brilian. Akhirnya karena kepintarannya, orang kemudian membukakan jalan rizki. Tidak sedikit orang itu mendapatkan order gara-gara lisannya. Okay? Lisannya yang hal. Artinya apa? Kalau kita mensyukuri nikmatnya Allah, maka anggota tubuh itu bisa mendatangkan rezeki buat kita. Okay? Kalau kita syukuri anggota tubuh ini, ya Allah itu sudah bagi rezeki buat kita. Yang jadi masalah adalah apa yang sudah diberikan Allah buat kita belum sempat kita syukuri, tetapi kita nuntut lebih dan lain sebagainya. Nah. Ya bena Adam, wahai bani Adam. Mana tadi? Ya bena Adam, wahai bani Adam. Kullu ma lam uqassimhu laka fala tat'ab fi tolabihi. Itu bisa dibaca ta'iba yat'abu, bisa dibaca ats'aba yut'ibu. Ya bena Adam kullu ma lam uqassimhu, wahai bani Adam.
Kullu malam uqasimhu, apapun yang belum aku bagi untukmu, ya kamu jangan capek-capek mencari. Rizki itu akan datang pada waktunya. Meskipun konteksnya itu konteks hari kiamat, saya ingat dulu guru saya memberikan nasihat bagus. Ata amrullahi fala tasta'jilu. Semua itu akan ada waktunya. Kullu malam uqasimhu, sesuatu yang memang belum aku bagi, ya kamu jangan capek-capek kemudian mencari itu, wong aku belum bagi kok. Oke? Misalnya ada orang mau bagi-bagi door prize. Kemarin Pak Ari lagi bagi door prize banyak sekali nih di Banyumili. Ya. Orang sudah nunggu. Orang sudah nunggu mau rebutan door prize. Padahal kupon belum dibikin, door prize-nya juga belum dibeli. Ya belum. Sama dengan apa yang dinasihatkan oleh Allah. Semua yang belum aku bagi, maka jangan kau letih membuat dirimu capek untuk mencari yang belum dibagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ngeten iki cirine pripun? Wonten setunggal ciri. Setiap manusia itu punya jatah rizki. Rizki itu akan datang pada waktunya dan datang di tempat yang sudah ditentukan oleh Allah. Kalau ternyata kita sudah menunggu-nunggu kayaknya rezeki, misalkan rezekiku iki kayaknya saya akan mendapatkan door prize di Joglo. Wah, kan Pak, saya itu di kampus itu ada Pak Rohik. Orang itu yang memang nasibnya itu dapat door prize, Pak. Jadi ini saya cerita di kampus saya, Bu. Moga-moga nanti kalau lihat di Zawiyah, nek protes nanti protes sama saya. Faktanya begitu. Sohib saya. Jadi omah itu isinya door prize kabeh, Pak. Kulkas itu ndak beli karena itu door prize. Kipas angin door prize. Sepeda ya door prize. Sampai dandang wajan itu ya door prize, Bu. Jadi omah itu isinya omah door prize itu. Ya. Omah itu isinya itu barang-barang door prize semua. Loh, kalau kemudian, makanya saya itu kalau ada disnatalis di kampus saya, biasanya jalan sehat, ya, jalan sehat begitu. Biasanya apa? Saya tidak pernah ikut nunggu door prize, domblong di aula begitu, enggak. Dan memang faktanya tidak pernah dapat, ya. Faktanya tidak pernah dapat memang. Warep nunggu sampai, kan selalu hari Jumat itu soalnya. Sampai nunggu mendekati Jumatan itu, enggak pernah dapat. Tak titipkan. Makanya saya itu pokoknya jalan sehat, habis makan, sudah. Masuk kantor, santai-santai, atau ke kantin cari kopi. Kenapa? Pak Edi pasti tahu yang tak maksud itu. Paham Pak Edi, kan kita friend. Ya. Tahu, ya, siapa? Kan ada ya Pak, orang yang memang nasibnya tuh memang nasib door prize. Saya lupa kalau di sini ada Pak Edi nih. Pak Edi pernah dapat door prize, Pak? Sekali. Oh, dulu sekali. Lumayan Pak, saya belum pernah sama sekali. Saya sekali-sekalinya dapat door prize itu kemarin. Itu pun door prize atas nama keluarga besar, gitu kan? Bukan atas nama Pak Rudin Aziz, bukan. Bu Nono malah yang kemarin dapat door prize itu. Coba, kalau Allah faktanya memang belum bagi, ngapain kita tunggu? Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah sudah jalani hidup ini mboten usah ngoyo. Tugas kita itu ikhtiar. Ketika kita ikhtiar dan faktanya Allah akan bagi pun akan datang. Biasanya contoh paling gampang. Kalau belum saatnya jabat, nggak usah buru-buru, ngapain buru-buru. Ya. Tugas kita bekerja dengan baik,
meningkatkan kinerja, meningkatkan performa, jadilah orang yang jujur, jadilah orang yang amanah, jadilah orang yang baik, jadilah orang yang berprestasi, yang akan membuat kita diangkat derajatnya oleh Allah itu karena itu. Nah, ini memberikan pelajaran kepada kita, nggih, memberikan pelajaran kepada kita supaya apa? Hidup jangan ngoyo, tetapi membangun semangat berinovasi, punya plan, punya ini, plan A, plan B, plan C penting. Bahasa ngoyo niku kan berarti kan di luar kewajaran. Sekarang kalau untuk jabat harus bayar sekian ratus juta, sekian miliar. Sekarang untuk dapat posisi ini saya harus begini. Untuk dapat posisi ini saya harus begitu. Tapi kalau kita kembali kepada nasihatnya Nabiullah Musa dari Allah, nek Gusti Allah itu belum membagi, maka jangan kau bikin dirimu itu letih menunggu apa yang belum dibagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Karena suatu saat ketika kita sabar pun akan indah pada waktunya. Nah, yang bikin orang itu kemudian kehilangan kebahagiaan karena boten sabar. Ya Allah, saya sudah karir sekian tahun, masa nggak dipromosi-promosikan? Ya Allah, saya sudah ini sekian tahun, masa saya nggak diangkat jadi pejabat? Ya Allah, saya diri. Ini gitu. Wong faktanya memang Gusti Allah itu belum. Tadi pagi itu ada Pak, saya di kantin tuh sama teman-teman habis ngajar itu, diskusi. Iya, us, enak, pokoknya orang urusan jabat, pokoknya tugas ngajar, wae ngajar-ngajar, wae mulih-mulih, wae ngopi-ngopi, kan gitu kan. Kenapa? Banyak ternyata. Saya punya teman-teman itu, Pak Rofik, ada diprotes sama istrinya. Ya, protes ini gara-gara ini, anak ini, gara-gara ini, dan sebagainya. Tapi jalan hidup ini, maka tugas kita adalah ridho dengan apa yang kita jalani hari ini. Oke. Misalnya, saya contohin ini karena paling dekat dengan Pak Rokik nih ya. Saya nyawang Pajirone Pak Rokik, ya Allah, pengen Pajiro Pak Rokik. Wah ngenangan, ya, wah ngenangan. Lu kan saya harus ngukur kemampuan. Nggak usah ngoyo. Keinginan punya Pajiro ndak apa-apa, tapi jangan ngoyo. Ya kan? Wes lah aku tak nabung. Ya kan? Ternyata sampai tabungan ini belum mencapai itu, Pajero sudah tidak keluar lagi. Nah, misalnya begitu kan, sampai tidak keluar lagi. Jadi orang punya keinginan itu boleh, tetapi ukurlah kemampuanmu. Ada satu nasihat bagus para rawuh. Kita seringkali membuat terjadi defisit kebahagiaan di dalam diri kita karena kita tidak bisa mengendalikan diri. Terlalu banyak yang kita inginkan. Kita tahu kemampuan kita di mana, tetapi kita tidak bisa mengukur apa keinginan kita. Kita bisa membuat kadar kemampuan kita, tetapi kita tidak bisa mengendalikan keinginan kita. Maka, kalau orang sudah tidak bisa menciptakan balancing antara kadar kemampuan dengan kadar keinginan, maka defisit kebahagiaan akan mulai hilang, akan mulai terjadi di dalam diri kita. Orang sudah mulai tidak bahagia. Kenapa? Karena dia hidup memaksakan diri. Hidup di luar kemampuannya. Hidup nurutin gaya. Apa bahasa sekarang itu, Bib? Pakai flexing. Saya itu baru tahu ternyata itu ada model flexing itu, Pak. Jadi ada orang punya pesawat, apa saya diceritani di Jogja apa di mana ya? Pokoknya saya dengar cerita itu, bukan saya lihat, dengar cerita ada pesawat pribadi, asli pesawat memang dipakai buat foto-foto. Di situ ada tas merek, memang tas merek asli, bukan KW beli di Johar, bukan. Nggih, itu asli, tapi itu hanya buat foto aja.
Jadi 2,5 juta itu 5 jebretan kalau Pak. 5 jebretan apa 3 jebretan itu 2,5 juta. Ya untung lah Pak, yang nyewakan tuh untung. Wong barang ndak hilang kok. Ya jebret, dia langsung bisa update story, lah kita bisa langsung update rekening kan begitu Pak. Ya begitu loh. Jadi kan bisa bayangkan, kadang tuh saya rengang-rengang sama istri saya, ya Allah uang tuh enak flexing apa ya. Sekarang Bapak Ibu, kalau misalnya orang bilang, kalau kita dinilai orang, loh, apa sampean tidak mampu begini? Lalu apa ruginya kita dinilai orang begitu? Loh, apa ndak punya ini? Ndak punya tas merek? Loh, terus kalau saya ndak punya tas merek, terus kenapa? Nih, terus kenapa? Tidak apa-apa, ini karena kisah Pak Rokik. Karisma saya yang legend itu, Pak. Saya itu pernah dibully orang, Pak. Gara-gara saya itu pakai karisma legend, sudah karisma, bane mburi gembes, starternya mati. Lu ngoten itu apa? Bisa-bisanya dia itu bilang, Pak, kok hari gini masih ada motor gini? Ngoten ora enak nih gue. Ya Allah, aku ngelingno zaman semono, zaman nggih. Zaman jahiliyah nih kok. Ya. Tetapi saya matur nuwun Gusti, ternyata kondisi-kondisi itu membuat saya menjadi kuat. Akhirnya apa? Be myself. Saya itu bisa menjadi makanya saya itu orangnya tidak bisa seruntal luntul begitu. Pak, besok ada acara begini, tidak buat apa? Kalau saya bisa tidak hadir, saya tidak hadir. Ya kan? Kalau memang tidak ada yang mengharuskan, kenapa harus saya diharuskan? Misalkan begini. Ayo kita kan. Jadi akhirnya orang itu kayak untuk satu ke sana semua. Kalau misalkan orang, loh Pak, apa sampai nggak ganti mobil? Terusnya orang ganti kenapa? Wong awak menguruni ya ora. Lho katon mawon to, Bu. Nggih ta? Mungkin yang dijoglo-joglo ini para joglover buatin. Pak Aziz motor starter mati ora dindadak-dadani. Aku ngene ku krasa, Bu. Krasa iku. Nggih. Ya kok ora didandan-dandani. Padahal saya itu dikerjani sama bengkel, Pak. Ya bengkel merek itu, Pak, nggih. Kan nggak boleh sebut merek ya, Pak. Bengkel resminya itu tak lebokno. Ini pokoknya keluar sehat walafiat. Dia bilang apa? Oh ini tidak ada masalah Pak, ini hanya kotor Pak. Sudah saya semprot Pak. Saya starter bisa Pak. Oh aman, ya kan? Sampai sini mati lagi. Oh karyo ancen ya. Itu loh. Kalau misalnya begini, ibu-ibu sing gawe ngerasani kulo, misalnya ya. Iko Pak Aziznya apa toh? Wong hari gini kok mboten enten. Pak Pur Bu sing seneng ngrasani itu. Okay. Hiduplah dengan diri kita sendiri. Ketika hidup punya prinsip bahwa jangan pernah kita mengganggu orang lain, maka kita akan punya kekuatan untuk tidak diganggu oleh orang lain. Itu prinsip. Ketika kita tidak bisa hidup bermewah-mewahan seperti yang ada di media sosial, ya kan? Ketika dia bisa foto dengan bawa tas merek yang harganya 2 miliar. Loh nek kelasku buat nggak 2 miliar orang tidak ada percaya. Kalau memang saya tidak melakukan seperti yang dia lakukan, ruginya buat aku apa? Maka yuk, ini made in mana Bu? Kok jujungnya rada ngeten niku? Oh, bukan branded tapi brandel. Ya. Itu. Kenapa Bapak Ibu? Hidup kita sudah dijatah Allah. Hidup kita ini sudah dipatok oleh Allah. Maka kalau kita pengen hidup bahagia, tak perlu menuntut diri kita untuk sama dengan orang lain. Kenapa? Karena klaster rezeki yang dibagi oleh Allah buat kita ukurannya tidak sama,
tetapi standar Allah itu sama, bahwa apa yang dibagikan Allah buat kita pasti akan membawa hikmah dan kebahagiaan ketika kita mampu mensyukuri itu. Dan yang terakhir, wa kullu ma qasamtuhu laka fahuwa yatlubuka hatta tastaufiyahu. Dan apa yang sudah aku tentukan bagiannya untukmu, maka dia akan mendatangimu. Loh, coba jenengan selami bahasa ini. Kalau Allah itu belum membagi rizki, ngapain kita letih-letih untuk menyibukkan diri kita mencari sesuatu yang belum dibagi? Apa maknanya? Hidup jangan ngoyo. Nek iyo moso ora, nek ora moso. Allah tidak selalu memberikan apa yang kita minta, tetapi Allah selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Maka kalau yang kita inginkan itu tidak tercapai, percayalah bahwa bisa jadi memang Allah belum membagi itu buat kita. Wa kullu ma qasamtuhu laka fahuwa yatlubuka hatta tastawfiyahu. Tetapi percayalah, apa yang sudah dipatok oleh Allah, dibagikan buat kita, tanpa panjenengan cari, maka dia akan mendatangimu. Jadi itu tidak selalu maknanya masalah rezeki. Contoh, barang siapa hidupnya itu berpegang kepada kebenaran, maka kedamaian itu akan datang. Barang siapa yang berjuang di jalan Allah, maka dicukupi dunianya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita beramal untuk Allah, beramal untuk akhirat, beramal untuk syiar agama Islam, maka Allah akan mencukupi kita. Kalau kita jujur, rezeki itu akan mendatangi kita. Kalau kita itu jadi orang baik, maka orang itu akan berbondong-bondong memberikan kebaikan kepada kita. Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Allah itu akan selalu menolong orang-orang yang senantiasa dalam hidupnya memberikan pertolongan kepada orang lain. Oleh karena itu, para rawuh sami, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, satu pelajaran penting yang diberikan oleh Allah di dalam kajian kita malam hari ini adalah, yuk kita tata ketauhidan kita. Allah itu sudah membuat rencana terbaik bagi kita. Maka berusahalah menjadi orang baik, agar rencana-rencana baik yang sudah dirancang oleh Allah akan segera ditunjukkan di hadapan kita. Percayalah bahwa tidak ada sesuatu yang di luar kendali Allah. Maka jadikan Allah itu sebagai tempat bergantung kita. Karena ketika kita menjadikan Allah itu sebagai tempat bergantung, maka cepat atau lambat Allah akan selalu memberikan kejutan-kejutan di dalam hidup kita. Maka yang terakhir, percayalah Allah tahu apa yang terjadi, apa yang terbaik buat kita. Allah faham, zat yang maha faham, apa yang terbaik bagi kita. Maka husnudzonlah, berpikirlah positif bahwa realitas-realitas kehidupan yang diberikan Allah kepada kita akan senantiasa mendatangkan kebahagiaan ketika kita menyadari bahwa apapun yang dikehendaki Allah pasti akan memberikan pelajaran terbaik bagi kita. Semoga uraian pada kesempatan malam hari ini pas guys, setengah sedoso. Semoga uraian pada kesempatan malam hari ini dapat bersama-sama kita amalkan dalam rangka untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kajian Tuhfatul Mardiyah malam hari ini membawa keberkahan bagi kita. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا اللهم اجعل علومنا علوما نافعة علوما مباركة علوما ملتزمة بدينك وبدين رسولك صلى الله عليه وسلم. يا الله يا ربنا اجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا واجعل شعار قوة على دينك يا الله يا رب العالمين. يا الله يا ربنا استقيم كما أمرت على طلب العلم بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة أساتذتنا وأساتذتنا خصوصا أبا كرس كبر الشيخ محمد زين بن عبد الغني الشيخ محمد زبير ببركة مجلس زاوية الأزهر يا الله تبركا إليك يا الله. يسر أمورنا وحسن مقاصدنا وحسن مقاصد تعلمنا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.